Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Haji Asliabat, Bapak Haji Berjali, Bapak Haji Ridwan, Bapak Ustaz Syekul, Bapak Haji Cair, dan maaf Bapak-bapak hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi salam saya dan Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah kita tidak terasa sudah siap-siap berjumpa lagi, bertemu lagi dengan tamu agung yang kita nantikan seluruh umat Islam seluruh dunia menantikannya, menunggu dan berharap semoga umurnya disampaikan pada bulan Ramadan yang karena itu kita selalu dianjurkan berdoa pada bulan-bulan ini dengan doa-doa yang Allah contohkan, Rasulullah contohkan. Ya Allah, memberikan keberkahan, Allah memberikan nadri berjalan bersyafaat wabadillah Ramadan. Ini yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita berharap, kita mohon agar usia kita, umur kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Nah, ini di sini sedikit yang akan kita kupas dan juga apa yang perlu dipersiapkan. Ada apa Ramadan ini? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Pertama, karena Allah turunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Jadi karena peristiwa ini, maka Allah angkat derajatnya menjadi Sayyidul, sebagai apa namanya, penghulu dari bulan-bulan itu. Ramadan sebagai komandannya. Jadi setiap sesuatu ada komandannya, ada pemimpinnya. Kalau bulannya Ramadan ini pemimpinnya, komandannya. Dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan banyak sekali keistimewaan yang diantaranya adalah datangnya Lailatul Qadar. Nah, kita persiapannya dari sekarang ini untuk menjemput insyaallah Lailatul Qadar yang kita akan masuki dan kita akan nikmati bersama-sama.
Kapan datangnya? Sebagai ulama dari saya pada hari ganjil 10 Ramadan terakhir. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti itu dengan didukung beberapa dalil-dalilnya. Jadi tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ini yang kita jaga betul. Hari tidak ini kita hari ini 21, 23, 25, 27, 29. Ini adalah persiapan kita lebih jauh, ya, untuk memperoleh mengharapkan kepada Allah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Atau 3 tahun. 83 tahun lebih. Masya Allah. Jadi kita belum tentu sekarang usia kita ya. Usianya 70. Ya, lulus. Oleh itu tidak heran di seluruh di mana-mana di seluruh dunia ini begitu menjelang akhir Ramadan betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sampai banyak di antara kita begitu 10 terakhir Ramadan sudah semuanya pas urusan dunia ada pas khusus beribadah orang ya dengan program ini kan ini juga itikaf dari masjid, itikaf dari para tempat yang kita penting kita sebagai tempat beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sekalian dalam bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Madrasah, bulan pendidikan. Nah ini yang sering kita lihat. Seolah-olah Ramadan itu semuanya majelis taklim tutup sementara dan tidak ada pengajian atau tidak ada kajian ilmu. Nah ini kita kurang tepat. Kenapa? Karena tutupnya ini tutup sementara yang dalam bahasa Arab disebut tawakuf. Tawakuf asal kata dari bahwa berhenti. Tawakuf berhenti sementara untuk apa? Untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi pahalanya, yang lebih istimewa. Jadi kalau biasanya seminggu sekali kita tiap bulan, nah maka dalam bulan Ramadan kita insya Allah kajiannya mengikuti tali-talinya barangkali bukan hanya seminggu sekali, barangkali minggu saja. Tapi mungkin kita 2 kali dalam seminggu, 3 kali, bahkan setiap hari. Hampir bersolat di masjid kita ada kuliah subuh. Kami kantor-kantor itu dulu ada
Nah yang rugi itu siapa? Yang rugi itu pada saat bulan Ramadan tiba, kita nggak ikut itu. Di pengajian kita di sini soal kita mengusulkan untuk sementara di tempat lain kita nggak ikut, nggak ikut gitu. Jadi mesti ikut ke tempat ikut lagi. Biarkan kita mencari ilmu karena bulan-bulan pendidikan kalau sementara dan disebutkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian menambahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa persiapan yang penting menjelang Ramadan adalah kita berusaha untuk membersihkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara mengaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ini kita mengakukan Allah Subhanahu. Tetapi juga ada sepertiga malam terakhir kita memohon kepada Allah, aku mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kita semua. Yang kedua yang penting lagi kita adalah saling memaafkan di antara kita. Jadi urusan dunia, urusan berkaitan dengan kehidupan, dengan keluarga, kita sudah selesai. Sebelum puasa kita selesai, kita sudah saling memaafkan. Di antara kita jangan saling memaafkan. Termasuk kita tahu perlu mengajari kita di sekarang ini, ya, adalah kita juga dalam rangka kita mau diri. Tapi kalau saya sampaikan saling memaafkan di antara kita, di antara kita yang belajar, di antara kita yang mengajar, sebagai kita bersyukur kenapa? Karena ada majelis taklim, ada di sini suatu kelompok, ya, ada jamaah, ada komunitas bahasa keren yang mengkaji ilmu. Nah ini persiapan sebagai kendaraan kita ini. Kelompok kita ini adalah kelompok untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajar kita ini sama luar biasa. Dan kita tidak keluar dari jalan ini. Ikatan batin kita itu semakin dalam. Dan betul-betul di antara kita adalah saling membantu melakukan pelajaran. Karena itu saya terima kasih kepada Ustaz Guru kita, Ustaz Taslim, dengan juru-juru yang baik, sempatnya kedua, karena kunci saya sakit. Nah, ini bagian dari yang batin kita. Terima kasih dan Allah yang bahas yang beberapa bahas semuanya yang terikat batinnya saling mendapatkan kesehatan dari batin, beribadah,
sekalian, saudara-saudara, jangan sampai ini masalah minta maaf ini saya buatkan ini saya sangat penting karena sangat sungguh khusus dalam sebuah hadis Rasulullah diminta berdoa oleh Jibril, ya Rasulullah silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang paling kata Jibril, Rasulullah, ya Allah, jangan diterima orang yang puasa tapi belum saling memaafkan. Jadi salah satu saja ya Allah terima dari Rasulullah yang kami lakukan ini sangat tajam sekali, sangat keras sekali bagi kita. Karena Rasulullah merupakan jangan terima orang yang belum saya maafkan atas suami istri, atas saudara, atas teman, atas sebagainya. Belum memaafkan, pas belum maafkan, dia puasa dia. Puasa Isya. Tapi yang belum. Jangan terima para juga itu jangan terima orang yang rasanya tapi itu tidak saling melarang. Kalau itu tidak diberikan maksudnya kita dipimpin diminta sesuai dengan syaratnya terus saling menjaga silaturahmi. Ya berbeda pendapat, berbeda apa namanya keinginan dan sebagainya itu wajar saja. Tapi jangan menjadikan suatu hal yang menjadi gejolak atau kemarahan di hati. Jangan sampai. Orang yang memaafkan orang lain ini merupakan sangat mulia. Dan orang yang meminta maaf itu adalah orang yang sangat mulia. Karena orang yang makanya saya minta maaf, dia yang salah, yang menurutnya dia yang salah. Rasanya itu benar sendiri aja. Ternyata dia yang salah. Karena sebenarnya belum tentu barangkali yang ingin salah, barangkali kita yang salah duluan. Saya menjadi begitu tidak salah terima sama perhatian karena itu sudah kita saling memaafkan saja. Dalam satu hadis sendiri sampaikan betapa hebatnya orang yang memaafkan itu. Sehingga pada suatu saat Rasulullah setelah berjalan malam selesai sholat biasa berdoa sebentar kemudian pulang. Berdoa itu lain ada sedang berdoa Rasulullah tiba-tiba tersenyum sendiri. Diberitakan, yang lain tidak tahu. Diberitakan, memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di kemudian hari akan ada dua orang menghadap Allah dengan hati yang berwudu, dengan hati yang sangat bersalah. Yang satu melakukan kepada Allah, yang waktu di dunia ini di samping saya ini saudara saya ini menyakiti saya ya mendolimi saya
sehingga saat ini saya memohon diri agar kesalahan saya ini ya, diampuni dan ditimpakan berikan kepada yang menjadi saya. Rasulullah mendengar lagi dari dia bahwa ya Allah berikan kebaikan orang itu kepada saya karena dia telah berbuat zalim, menyakiti hati saya, dia mengambil hak saya karena dia. Nah, sini Rasulullah mendengar saya bahkan cerita itu sehingga masalah yang lain saya besar. Banyak Rasulullah akan kita dari Jibril bahwa kelak nanti itu ada orang yang meninggal menghadap Allah, perasaannya sudah banyak membawa ibadah, perasaannya, dan memang dia ibadah, dia rajin sholat subuhnya dan sebagainya. Tapi ternyata ibadahnya selama yang dia lakukan itu zero, nol, tidak ada apa-apanya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah mendengarkan ya Allah, semoga berikan kebaikan orang itu kepada saya dan tidak menzolim saya. Langsung dijawab oleh Rasulullah. Kebaikan yang mana yang akan diberikan kepada dia? Sedangkan dia sendiri termasuk orang yang muflis. Ada muflis, ada muflis. Dia sendiri langsung rugi. Kenapa rugi? Karena dia satu ibadahnya memang hadir, tapi dia ada ria di hatinya. Ria ingin dilihat oleh orang, ingin dikata bukan orang baik, orang baik ibadah seperti itu. Itu ada itu. Nanti bisa kita yang supaya dulu. Kalau apa gitu bisa dulu mengenal ria. Yang kedua, kita habis karena kita mendolim orang lain. Kita mendolim orang, apa perbuatan kita itu bisa tergolong bukti. Tapi kalau hadis itu habis, kalau coba itu apalagi yang mau diambil, apa yang apa? Orang sendiri juga kotor, sudah nggak apa-apanya, publis. Rasulullah tidak sedang dua. Kenapa? Ya Allah, betapa sedihnya, betapa susahnya orang yang masuk ke yang habis terus orang yang sudah berusaha rajin. Betul saja, tapi ada kesulitan. Dia tidak bisa ada kesulitan. Atau mungkin orang lain tidak menggunakan. Ini kalau saya pernah ngomong itu juga merasa sangat sedih. Ya Allah, jalankan saya dari orang yang krisis. yang berlima grup bersihkan Allah, tapi itu kan saya bisa beribadah kepada Allah. Dengan segala berpegang untuk masyarakat
ورسوله وأحيانا ونحن إلا رب العالمين. Mudah-mudahan jangan berhenti. Dan Bapak, saudara, jangan khawatir. Karena bukan itu memang begitu terus akan berhubungan kita. Akan muncul. Tapi terus kita bisa bahwa kita kembali untuk masalah ini masuk di wilayah itu kembali itu bisa orang ini itu dari sekalian yang perlu kita lakukan. Jangan sampai amal ibadah lain kita ini terhapus terhalang, ditutup oleh orang lain yang kita zalimi. Dan setiap apa yang kita lakukan perbuatan zalim itu, banyak pilihan yang lain itu sengaja atau tidak sengaja itu semua tidak akan terlihat satu pun. Dan catatan Allah itu lebih canggih dari komputer yang ada. Kemudian yang perlu lagi kita persiapkan perlakuan itu dulu adalah banyak kita berserah misalnya kita ilmu memaafkan, kemudian kita bersedekah. Sedekah itu tidak harus banyak, yang penting ikhlas nilai ada. Kita perlu kita jaga keikhlasan itu juga kunci dalam syariat kita. Ikhlas ngecek berbahaya, berpengaruh dia sebagainya berbahaya. Bukan sebagainya. Nah ini perlunya kita ketemu pada saat ini. Kalau kita ketemu dengan manusia datang, insya Allah kita akan terjaga. Tapi kalau kita jauh dari manusia maaf, kita bingung dengan orang-orang yang biasa mengerti saling beda. Dan ini bagian dari orang yang perlu hati bahwa kita harus kita semakin sekali kita berikan cinta yang pertama ya pada kita sekali orang itu Allah yang berikan. Tidak semuanya dapat. Dan salah satu ciri bahwa orang yang diselamatkan dengan Allah adalah orang yang rajin di majlis taklim. Itu salah satu ciri. Karena hadisnya itu maka sangat kuat. Kata-kata Allah mencintai sifatnya, mencintai makhluk adalah dia berikan kepadanya itu hati yang mau menuntut ilmu, hati yang rajin mau datang ke syariat. Itu kata kecilnya bahwa Allah itu mencintai itu. Kalau perlu didagang, kalau belum turunkan itu nggak datang itu, nggak datang. Tapi kalau sudah perlu turunkan, baik, ya harus lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.